Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan berhasil menjebak Hunya dan Hunli supaya keluar dari tempat persembunyiannya, di sini Xiaoyan udah greget banget pengen hajar mereka berdua nih guys. Karena hampir setengah bulan lamanya mereka hanya bersembunyi doang nunggu momen yang tepat untuk merebut inti energi tingkat 9 tersebut. Kata Hunli dan Hunya, Xiaoyan yang ranah Dozun bintang 6 aja jangan sok keras. 9星能量核如此稀缺的宝贝，就凭你这6星斗尊的实力，萧炎偷袭只不过是了结了。 Xiaoyan yang saat itu merosting Hunli kalau kehilangan satu lengan masih belum cukup bikin dia kapok. Di sini Xiaoyan pun melancarkan serangan lebih dulu dan langsung bikin mereka berdua kocar-kacir. Saat itu serangan Xiaoyan bisa diantisipasi oleh mereka berdua, di mana Hunya nyuruh Hunli untuk menghabisi Xiaoyan karena dirinya akan menahan Shun-Er supaya tidak ikut campur. Xiaoyan, 看来丢了一只手还没让你。 Hunli yang begitu senang karena akhirnya dia bisa buy one melawan Xiaoyan secara intens. Karena ini adalah momen yang sangat dia tunggu-tunggu dari kemarin. Di momen itu kekuatan fisik Hunli terbilang masih di bawahnya Xiaoyan. Karena serangan jarak dekat Hunli ditangkis Xiaoyan mulu. Setelah itu Hunli pun nyerang Xiaoyan dari segala arah dengan teknik jarak jauh. Tapi tetap aja tak bisa melukai Xiaoyan. Hunli yang tak berdaya melawan Xiaoyan padahal ranahnya sendiri di atas Xiaoyan. Di sini Hunli pun terpaksa menggunakan tato klan jiwa miliknya di sana untuk mengungguli pertarungan tersebut. Tentu aja Xiaoyan sendiri cukup terkejut karena Hunli sampai menggunakan tato klan segala untuk melawannya. Padahal Xiaoyan aja masih belum serius. Hunli yang saat itu menghina Xiaoyan kalau klan Xiao yang tak punya garis darah Dodi lagi, pastinya Xiaoyan tak akan bisa mengimbangi kekuatan Hunli dalam mode tato klannya tersebut. Padahal Xiaoyan masih punya mode perubahan api surgawi yang jauh lebih OP aja tapi masih belum ditunjukkan. Dimana saat itu Xiaoyan masih belum kewalahan banget melawan Hunli. Xiaoyan yang dikejar ke sana kemari oleh Hunli, tetap aja serangan Hunli mode tato klan itu masih belum bisa melukai Xiaoyan. Di momen ini Xiaoyan yang udah muak banget diremehkan, dia pun akhirnya menggunakan mode perubahan api surgawinya itu. Dan uniknya di dahi Xiaoyan tuh ada tato klan Xiao yang samar-samar terlihat, tapi Xiaoyan sendiri tak menyadarinya. Hunli yang begitu keheranan kenapa Xiaoyan punya tato klan Xiao, padahal klan Xiao sendiri tuh mengalami kemunduran banget. Di sini Xiaoyan yang mulai pamer mode perubahan api surgawinya itu kepada Hunli. Tentu aja di momen ini pun Hunli auto diayam-ayamin Xiaoyan. Yang pakai segel kaisar klan Gu 2 kali doang udah bikin Hunli ketar-ketir akan perbedaan kekuatan mereka.
Di sisi lain, Shun-er yang terlihat mendominasi pertarungan melawan Hunya, Shun-er pun tak mengalami luka sama sekali nih guys. Tentu saja hal itu pun bikin Hun-li makin kepanasan banget kalau pihak Xiaoyan terlihat seperti mempermainkan mereka. Tak terima akan penghinaan ini, Hun-li pun nekat menggunakan teknik terkuatnya di sana, di mana dia memanggil monster jiwa ukuran besar dari dimensi lain untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang saat itu berkata kalau teknik semacam ini bukanlah ancaman bagi dirinya. Di momen ini tuh Xiaoyan pun mengeluarkan semua boneka iblisnya di sana dan memberikan semua kekuatan kepada boneka iblis langit miliknya itu. Dengan kekuatannya sekarang, boneka iblis Xiaoyan pun jadi badas banget, sampai-sampai monster jiwa Hun-li seperti tak ada harga dirinya. Padahal monster itu setingkat Dozun bintang 9. Boneka iblis langit Xiaoyan yang melesat ke atas langit untuk siap-siap memberikan serangan terakhir. Terlihat jika monster jiwa milik Hunya berhasil dihancurkan tanpa susah payah. Bahkan Xiaoyan sendiri cukup kagum kalau setelah boneka iblis langitnya itu disempurnakan di kolam petir dulu tuh jadi sekuat ini. Sampai-sampai Hun-li aja takut kalau berurusan dengan boneka iblis langitnya Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, badai energi makam surgawi yang mulai datang ke arah Xiaoyan. Di sini Shun-er dan Hunya pun segera menghentikan pertarungan mereka untuk menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu Shun-er ngajak Xiaoyan pergi dari sana, sedangkan Hunya pergi ninggalin Hun-li di belakang karena dia tak mau mati konyol di tempat itu. Badai energi di sana yang makin meluas ke segala arah dan makin tak terkendali. Di sini Xiaoyan pun bertanya kepada Shun-er kenapa mereka harus kabur. Kata Shun-er, badai tersebut bisa melenyapkan apapun termasuk Dozun bintang 9 sekalipun. Setelah itu Xiaoyan pun dihampiri oleh rombongannya Hu Xuan, di mana mereka cukup kaget kalau Xiaoyan naik ranah 1 bintang padahal baru 2 minggu mereka terakhir ketemu. Hu Xuan yang sadar kalau di belakang mereka ada Hunya dan Hun-li. Di sini Xiaoyan pun berkata nih, kalau mereka berdua barusan menyerang Shun-er dan dirinya. Dari cerita tersebut, Hu Xuan tak habis pikir aja nih kalau Xiaoyan bisa bersaing melawan klan jiwa. Di mana Hun-li sendiri makin dendam banget kepada Xiaoyan karena dia udah dibikin babak belur. 本来想解决他们，似乎魂族那两家伙就在那里，能量风暴很快就会席卷第2次。萧炎兄弟的实力果然深不可测，看来是魂牙。Di sisi lain, Jenderal Guqing yang menunggu kedatangan semua orang di portal menuju lapisan ketiga. Di momen itu sih Jenderal Guqing terpaksa harus menunggu semua orang supaya bisa pergi ke lapisan ketiga sana. Karena portal masuk bagian dalam tuh terhalang kristal yang amat sangat keras. Yang mana untuk bisa menghindari badai energi di sana, mereka harus pergi menuju lapisan ketiga. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang sampai di tempat itu bersama dengan Shun-er. Di sini Jenderal Guqing pun bertanya kenapa Shun-er lama banget ke sana. Kata Shun-er dia harus melawan Hunya dan Hun-li dulu karena mereka mau menghabisinya. Dan ketika Gujen mau bikin perhitungan dengan klan jiwa, datanglah masing-masing kultivator perwakilan dari 8 klan kuno yang mulai berdatangan.
竟敢对你出手，你怎么样？没什么事。通道内光幕实质化了。 Semua orang yang memberi salam kepada Jenderal Guqing sambil bertanya kenapa tak segera masuk ke portal sana. Di momen ini Gujun pun mau bikin perhitungan dulu kepada Hunya dan Hunli sebelum mereka diizinkan untuk masuk. Namun karena situasi sekarang sangat mendesak, Xiaoyan dan Xun'er pun membujuk Gujun supaya memprioritaskan selamat dari badai energi dulu ketimbang memprioritaskan balas dendam. 你们在这里干什么？遇到点麻烦。古真大哥，我古族先处理点小事。青阳兄， Gujun yang gak jadi bikin ribut karena perkataan Xiaoyan dan Xun'er ada benarnya juga. Di sini Jenderal Guqing pun menjelaskan kepada semua orang kalau ada lapisan beberapa kristal keras dalam portal sana. Jika mau pergi menuju lapisan ketiga, mereka harus bergantian menghancurkan kristal tersebut secara bergilir. Namun takutnya ada yang mau mencelakai satu sama lain, mengingat 8 klan kuno punya konflik satu sama lain. Kewe, 但通道内能量已经实体化，还望各位能联手开出一条愿听青阳兄调遣。我耀族也愿意出一份力。 Setelah semuanya setuju untuk melakukan gencatan senjata dan akan bekerja sama demi keselamatan bersama, di sini mereka pun mulai masuk satu persatu sesuai arahan dari Jenderal Guqing yang ditunjuk sebagai pemimpin kelompok mereka saat ini. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam portal sana, tim klan Gu pun mulai berada di barisan depan dengan giliran pertama. 我们先放心。 大家都在一条船上。Setelah proses penghancuran kristal itu berlangsung cukup lama, kini mereka pun menambah jumlah doji mereka untuk menghancurkan kristal tersebut. Setelah kristal itu hancur, semua orang pun mulai maju ke depan dan melihat lapisan kristal berikutnya. Di momen ini bisa dikatakan kalau mereka ini terjebak nih guys, karena tak bisa mundur dan maju pun terbilang cukup sulit. Regu kedua yang mulai maju ke depan dan sekarang regu pertama klan Gu bisa istirahat dulu di barisan belakang. Dan ketika proses penghancuran lapisan kristal kedua itu sedang berlangsung, Xiaoyan pun merasakan ada yang aneh dengan dinding di tempat tersebut. Karena ada celah yang menghisap doji mereka. Bahkan kristal yang mereka hancurkan sebelumnya tuh pulih kembali seperti semula. Hao, Qiang兄，和我们来。这是什么？ Semua orang yang mulai panik karena kristal di belakang tiba-tiba aja pulih total. Di sini Jenderal Guqing pun menyerang bagian dinding di sana untuk melihat keanehan itu. Dan kemudian muncullah binatang pelahap kuno yang konon katanya memakan segala jenis energi. Di mana mereka inilah yang membuat kristal-kristal di sana beregenerasi setelah mengkonsumsi doji mereka. 不对，这金币中。 吞噬能量，这东西不是已经灭绝了？ Waduh, kira-kira bagaimana tuh cara mereka supaya bisa lolos dari situasi maut tersebut? Kalau penasaran bisa simak aja versi spoilernya yang telah admin buat ya. Kalau mau nunggu versi filmnya gini, ya silahkan tunggu episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.